Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil Project Based Learning mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 1, 2, 14, 16, 48, dan 55 pada PT BC International Tbk tahun 2019 dan tahun 2020. Yang dibuat oleh Talita Fania Santoso dengan NPM terakhir 010, Triwulandari Ismi dengan NPM terakhir 018, dan Gina Rizdi Hadatulaisi dengan nomor NPM terakhir 022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT BC International Tbk. PT BC International Tbk ini memiliki kode BC dengan beralamat di Jalan Raya Surabaya Mojokerto KM 19, Desa Beringin Benduk, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. PT BC International bergerak di bidang usaha utama yaitu agriculture plantation dengan sektor agrikultur, subsektor crops, industri agricultural product, dan subindustri plantation and crops. PT BC International Tbk didirikan di Indonesia dengan nama PT Bragg Indonesia Feed Industry. Perusahaan ini memulai aktivitas operasinya pada tahun 1983. PT BC International ini memiliki kegiatan usaha perusahaan, di antaranya yang pertama yaitu pertanian jagung, yang kedua pertanian aneka kacang hortikultura, yang ketiga pertanian padi hibrida, yang keempat pertanian padi inhibrida, yang kelima pertanian hortikultura sayuran daun, yang keenam pertanian hortikultura buah, yang ketujuh pertanian hortikultura sayuran buah, yang kedelapan pertanian hortikultura sayuran lainnya, yang kesembilan pertanian cabai, yang kesepuluh pertanian pengembang biakan tanaman, kesebelas jasa pasca panen, ke-12 pemilihan benih tanaman untuk pengembang biakan, ke-13 perdagangan besar padi dan palawijaya, ke-14 perdagangan besar buah-buahan, ke-15 perdagangan besar sayuran, 16 penelitian dan pengembangan, ilmu teknologi dan rekayasa, 17 sumber daya genetik pertanian, dan yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan bioteknologi. PT BC International ini memiliki visi dan misi perusahaan. Visi PT BC International yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang, sedangkan misi PT BC International yaitu dengan meningkatnya permintaan dunia akan pangan, pakan, bahan bakar, dan serat, PT BC International memberikan produk, teknologi, dan dukungan yang inovatif untuk membantu petani meningkatkan produktivitasnya. Penghargaan yang pernah diraih oleh PT BC International Tbk yang pertama, meraih penghargaan Emitmen Terbaik Sektor Pertanian 2018 yang diberikan oleh Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 7 Mei 2018. Yang kedua, meraih penghargaan Indonesia Very Good Public Company yang diberikan oleh Warta Ekonomi pada tanggal 31 Juli 2018. Yang ketiga, meraih penghargaan Gold and Platinum Award Indonesia Good Corporate Governance Award 2018 yang diberikan oleh Economic Review dan Ikatan Pengusaha Muda Indonesia pada tanggal 2 November 2018. Selanjutnya, meraih penghargaan The Best Role of Stakeholder yang diberikan oleh Institute for Corporate Directorship pada tanggal 10 Desember 2018, meraih penghargaan Infobank 100 Fastest Growing Companies 2018 yang diberikan oleh Infobank pada tanggal 31 Januari 2019, meraih penghargaan Perusahaan Tanaman Pangan Tbk Terbaik di Indonesia pada tahun 2018 yang diberikan oleh Economic Review pada tanggal 19 September 2018. Dan yang terakhir, meraih penghargaan 50 Best of the Best Companies 2019 yang diberikan oleh Forbes Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2019. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial. Terdapat 4 bidang yang dilakukan oleh PT BC International Tbk dalam melaksanakan kegiatan CSR, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial lingkungan. Program CSR yang dilaksanakan memiliki 2 peran, yaitu membina hubungan harmonis antara perseroan dengan komunitas masyarakat atau community relations dan kegiatan pengembangan masyarakat atau community development.
Kegiatan CSR yang dilakukan dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, program bantuan benih BC Home Garden menyalurkan benih dengan total kurang lebih 312,96 kg. Yang kedua, program sarana wisata edukasi pertanian wisata Desa Sumber Kelinting di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sarana wisata ini menawarkan program pelatihan berkebun, perawatan tanaman, dan juga wisata petik sayur bagi wisatawan. Yang ketiga, program bantuan sarana kampung hidroponik di Gang Garuda, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. BC menyerahkan bantuan berupa paket hidroponik kit dan pendampingan cara berkebun dengan metode hidroponik lengkap dengan berbagai macam produk benih sayuran yang diproduksi oleh BC. Kegiatan CSR dalam bidang kesehatan yang pertama yaitu program pengobatan gratis yang diberikan kepada 1.800 warga secara total sejak tahun 2018. Yang kedua, program bantuan disinfektan dan alat penyemprot disinfektan. Yang ketiga, berturut serta dalam penanggulangan COVID-19 untuk warga Desa Sumber Agung, Tulungrejo, dan Beringin, Kabupaten Kediri. Kegiatan CSR dalam bidang lingkungan yaitu program bantuan sarana umum pembuatan pos kamling dan pengadaan tong sampah. Kegiatan CSR dalam bidang pendidikan yaitu program beasiswa kepada 60 mahasiswa jurusan pertanian sejak tahun 2018. Dan kegiatan CSR dalam bidang sosial yaitu pemberian paket sembako dan pemberian bantuan sarana ibadah. Pada implementasi konseptual framework, PT BC International Tbk menyajikan laporan keuangan di website www.idx.co.id meliputi informasi umum, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan yang tentunya sudah diaudit. Sehingga dapat dikatakan laporan keuangan pada PT BC International Tbk sudah diperiksa secara detail sesuai dengan kenyataan yang ada pada perusahaan serta sesuai standar, regulasi, dan praktik yang berlaku di standar akuntansi keuangan. Laporan yang disajikan oleh PT BC International Tbk sangat lengkap dan mudah untuk dipahami sehingga para investor, kreditor, dan sebagai penyedia modal bisa mengambil keputusan mereka. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai overview keuangan komparatif pada PT BC International Tbk. Dapat dilihat pada overview di atas tahun 2019 hingga tahun 2020, aset mengalami penurunan. Penurunan ini berasal dari penurunan aset lancar dan peningkatan aset tidak lancar. Aset lancar sendiri mengalami penurunan disebabkan dari menurunnya piutang dan juga persediaan. Namun demikian, perusahaan telah mencadangkan penurunan nilai dari piutang sebesar 46,60 miliar. Sedangkan peningkatan dari aset tidak lancar disebabkan dari peningkatannya tagihan pajak penghasilan. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban mengalami penurunan disebabkan dari pelunasannya utang jangka pendek dan penurunan utang lainnya. Baik, selanjutnya ada total pendapatan dan juga laba bersih. Dapat dilihat pada tahun 2019 hingga tahun 2020, keduanya sama-sama mengalami penurunan. Pendapatan atau penjualan mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya penjualan benih jagung pestisida. Sedangkan laba bersih mengalami penurunan dari laba usaha. Selanjutnya ada kas dan perubahan bersih kas. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, keduanya sama-sama mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan kas dikarenakan penerimaan kas dari aktivitas operasi yang meningkat. Hal ini memberikan dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas pada laporan arus kas. Analisis rasio keuangan. Yang pertama terdapat rasio laba rugi terhadap aset. Rasio laba rugi terhadap aset mengukur tingkat kemampuan perseroan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki yang dihitung dari perbandingan antara laba bersih dan jumlah aset. Semakin tinggi nilai return on asset maka akan semakin baik. PT BC International Tbk mengalami penurunan nilai return on asset di tahun 2019 dan tahun 2020 yang disebabkan karena terdampak pandemi COVID-19. Penurunan pada rasio laba rugi terhadap aset mengartikan adanya penurunan kemampuan perusahaan dalam mengelola hartanya untuk menghasilkan laba operasi.
Rasio laba rugi terhadap aset yang dimiliki oleh PT BC International masih dapat dikatakan baik. Kedua, rasio laba rugi terhadap ekuitas atau return on equity. Rasio laba rugi terhadap ekuitas mengukur kemampuan perseroan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian terhadap total ekuitas perusahaan. Walaupun persentase rasio laba rugi terhadap ekuitas yang dimiliki oleh PT BC mengalami penurunan, akan tetapi persentase return on equity PT BC International Tbk masih terbilang baik. Yang ketiga adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar digunakan dalam penilaian likuiditas perseroan. Likuiditas merupakan kemampuan perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Likuiditas dapat menggambarkan apakah sebuah perusahaan berada dalam kondisi kesehatan keuangan yang baik, karena likuiditas sendiri menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika tingkat likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai semakin baik. Jika rasio likuiditas lebih dari 1, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kesehatan keuangan yang baik. PT BC International Tbk memiliki rasio lancar lebih dari 1, yang menandakan bahwa perseroan ini berada pada kesehatan keuangan yang baik dan memiliki likuiditas yang baik. Peningkatan rasio lancar disebabkan penurunan utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang. Yang terakhir adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap total aset. Rasio ini digunakan dalam penilaian solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perseroan untuk membayar kembali utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, sedangkan rasio liabilitas terhadap total aset dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset. Implementasi PSAK nomor 1 pada laporan posisi keuangan. Menurut PSAK nomor 1, laporan posisi keuangan memiliki 3 bagian. Yang pertama ada aset. Berdasarkan penyajian laporan posisi keuangan di samping, terdapat beberapa pos yang disajikan seperti aset lancar, yang meliputi dari kas dan setara kas, piutang usaha, hak retur aset, dan lain-lain. Begitu pula dengan aset tidak lancar dan aset tetap. Hal ini dapat dilihat pada slide berikutnya. Namun, setelah dianalisis dan dievaluasi lebih lanjut, dalam laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 1, terdapat beberapa pos yang seharusnya disajikan oleh perusahaan. Salah satunya adalah mengenai aset tidak berwujud. Namun demikian, PT BC International Tbk telah menyajikan laporan posisi keuangan dengan wajar dalam anatomi di mana diperkirakan aset berada di atas sedangkan liabilitas dan ekuitas berada di bawah. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas. Penyajian liabilitas menurut PSAK nomor 1 adalah diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo, dikelompokkan ke dalam liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Sedangkan informasi mengenai saat jatuh tempo, liabilitas diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. PT BC International Tbk mengakui adanya hutang pada saat terjadi transaksi atas pembelian secara kredit dan mengakui adanya hutang pada saat peminjaman dana kepada pihak ketiga. Hutang tersebut diurutkan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang ketiga adalah ekuitas. PSAK nomor 1 menggunakan istilah ekuitas untuk mengelompokkan perkiraan modal dan akumulasi laba rugi. Laporan posisi keuangan PT BC International Tbk telah menggunakan istilah ekuitas dan sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 1. Dengan adanya komponen hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT BC International Tbk telah menyajikan komponen laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 1 dengan menggunakan istilah pos aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Implementasi PSAK nomor 1 pada laporan laba rugi komprehensif. Menurut PSAK nomor 1, laporan laba rugi komprehensif memiliki 2 bagian, yaitu pendapatan dan juga beban. Analisis pengungkapan. PT BC International Tbk menggunakan istilah penjualan dan yang pengakuan dan pencatatannya dilakukan ketika kelompok usaha telah memenuhi kewajiban. Selain itu, PT BC International Tbk menggunakan istilah beban yang pengakuan dan pencatatannya dilakukan pada saat terjadinya dasar akrual. Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT BC International Tbk telah menyajikan komponen laba rugi komprehensif yang sesuai dengan PSAK nomor 1 dengan menggunakan istilah penjualan dan juga beban.
Implementasi PSAK 1 pada catatan atas laporan keuangan. Secara garis besar, penyajian catatan atas laporan keuangan PT BC International Tbk sudah sesuai dengan PSAK nomor 1. Hal ini karena PT BC International Tbk membuat CALK dengan susunan yaitu 1. Umum, yaitu gambaran umum mengenai profil perusahaan. 2. Pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. 3. Penjelasan rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan secara sistematis. Laporan keuangan yang tidak disajikan pada PT BC International Tbk yaitu laporan perubahan laba ditahan. PT BC International Tbk tidak menyajikannya sehingga tidak diketahui alur perubahan untuk setiap komponen ekuitas. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak berkualitas dan kurang bermanfaat bagi penggunanya. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa laporan perubahan laba ditahan tidak disajikan, sehingga penyajian komponen laporan keuangan PT BC International Tbk tidak lengkap, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas dari laporan yang disajikan. Selanjutnya yaitu laporan arus kas PSAK nomor 2. Analisis pengukuran PSAK nomor 2 terhadap PT BC International yaitu laporan arus kas konsolidasian yang disajikan oleh PT BC International Tbk menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Terdapat 3 komponen pada laporan arus kas. Berikut adalah beberapa contoh komponen yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Yang terakhir yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Pada Annual Report PT BC International Tbk dilampirkan informasi mengenai laporan arus kas untuk tahun 2019 sampai tahun 2020 sebagai berikut. PT BC International Tbk telah melaporkan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan penurunan pembayaran kas kepada pemasok, sedangkan penerimaan kas dari pelanggan menurun. Selanjutnya, PT BC International Tbk melaporkan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kas yang digunakan untuk perolehan aktiva tetap mengalami peningkatan. PT BC International Tbk melaporkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan penerimaan dari utang bank jangka pendek, pembayaran untuk utang bank jangka pendek, dan pembayaran dividen tunai. Selanjutnya yaitu PT BC International Tbk ini melaporkan kas dan setara kas meningkat. Peningkatan ini terutama dikarenakan penerimaan kas dari aktivitas operasi. Arus kas menjadi tolak ukur antara perusahaan karena kas yang dimiliki oleh tiap perusahaan pastinya akan berbeda-beda. Maka dari itu, arus kas merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui perkembangan perusahaan, dilihat dari kinerja keuangan untuk melihat kemampuan perusahaan tersebut. Analisis PSAK 14 persediaan. Yang pertama adalah analisis pengukuran. Secara pengukuran, persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan persediaan PT BC International Tbk ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya, analisis penyajian. Persediaan disajikan dalam laporan posisi keuangan PT BC International Tbk yang termasuk ke dalam aset berupa aset lancar yang terletak setelah kas dan setara kas, piutang usaha, dan hak retur aset. Selain itu, PT BC International Tbk juga menyajikan persediaan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan, persediaan terdiri dari barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat kita amati bahwa terjadi penurunan persediaan sebesar 164,16 miliar yang berdampak pada menurunnya jumlah aset lancar yang dimiliki oleh PT BC International Tbk.
Yang kedua, terjadi penurunan jumlah persediaan bersih. Penurunan tersebut disebabkan oleh persediaan benih jagung yang menurun sebesar 146,91 miliar. Dan yang terakhir adalah analisis pengungkapan. Yang pertama, berdasarkan PSAK 14, laporan keuangan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk biaya yang dipakai. Laporan keuangan PT BISI Internasional Tbk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dipakai dalam pengukuran biaya perolehan persediaan adalah metode rata-rata tertimbang. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, total jumlah persediaan tercatat sebesar 1,08 triliun pada tahun 2019 dan 919,68 miliar pada tahun 2020. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih. Jumlah persediaan yang tercatat sebesar nilai realisasi bersih terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Jumlah persediaan yang dilaporkan sama besarnya dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Dan yang keempat, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Pemulihan tahun berjalan atas cadangan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diakui karena terjualnya barang jadi terkait kepada pihak ketiga. Jumlah cadangan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul. Analisis PSAK 16 aset tetap. Analisis terhadap PSAK 16. Terjadi peningkatan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh PT BISI Internasional Tbk dari tahun 2019 ke tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap di tahun berjalan sebesar 47,71 miliar dan depresiasi aset tetap di tahun berjalan sebesar 35,05 miliar. Kenaikan aset tetap PT BISI Internasional Tbk menyebabkan meningkatnya jumlah aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis pengakuan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasian, PT BISI Internasional Tbk memiliki beberapa jenis aset tetap yang digunakan oleh perusahaan guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, yaitu tanah, bangunan, prasarana tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, peralatan transportasi, peralatan dan perabot kantor, dan yang terakhir instalasi listrik. Dalam PSAK 16 dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap dapat diakui sebagai aset jika dan hanya A. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. B. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pada PT BISI Internasional Tbk, cara pengakuan terhadap aset tetap yang dimilikinya pun sama dengan apa yang terdapat dalam aturan PSAK di atas, di mana perusahaan dalam mengakui aset tetapnya menggunakan dua dasar tersebut, yaitu biaya perolehannya bisa diukur secara andal dan memiliki masa manfaat ekonomis di masa depan. Aset tetap diperkirakan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan menunjang operasional perusahaan dalam melayani konsumen. Oleh karena itu, pengakuan aset tetap perusahaan sudah sesuai dengan panduan yang dimiliki perusahaan dan tidak menyimpang dari PSAK 16. Analisis pengukuran. Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Harga perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut berada pada perusahaan dan siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Analisis pengungkapan dan penyajian. Dalam laporan keuangan PT BISI Internasional Tbk, penyajian aset tetap akan terlihat dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Aset tetap yang disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurangan terhadap aset tetap baik secara tersendiri, menurut jenisnya atau keseluruhan. Dan pada PT BISI Internasional Tbk dibuatkan rincian harga perolehan masing-masing item aset tetap dan penyusutannya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT BC International Tbk, terlihat bahwa perusahaan tersebut menyajikan aset tetap sama dengan nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Hal tersebut sesuai dengan PSAK nomor 16. Pada perusahaan, jenis aset tetap harus dinyatakan dalam neraca dengan terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan berdasarkan masa manfaatnya. PT BC International Tbk sudah menerapkan kebijakan ini, dan kebijakan ini tidak menyimpang dari standar akuntansi keuangan. Analisis PSAK 48 penurunan nilai aset tetap. Analisis penyajian dan juga pengungkapan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa akun hak atas tanah tidak dapat dihitung penyusutannya, karena tanah tidak dapat disusutkan. Sedangkan aset dalam penyelesaian belum dapat dihitung penyusutannya, karena aset ini masih dalam proses dibangun dan bukan aset yang dalam perenovasian. Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana PT BC International Tbk mengakui kenaikan dan penurunan nilai aset tetapnya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Aset tetap yang mengalami penurunan adalah yakni 1. Bangunan sebesar 5.804 juta atau sekitar min 3,83%, di mana pada tahun 2019 berjumlah 151.274 juta, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 145.470 juta. Mesin dan peralatan sebesar 3.218 juta atau sekitar min 3,33%, di mana pada tahun 2019 berjumlah 96.448, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 93.270 juta. Yang ketiga ada peralatan dan perabotan kantor sebesar 498 juta atau sekitar dengan min 6,5%. Yang keempat ada instalasi listrik sebesar 1.171 juta atau sekitar dengan min 71%. Analisis pengakuan dan juga pengukuran. Untuk tahun 2019 dan tahun 2020, entitas tidak mengungkapkan secara rinci jumlah aset-aset tetap yang diestimasikan untuk menghasilkan jumlah terpulihkan. Apabila PT BC International Tbk dan entitas anak melihat adanya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan, maka kelompok usaha membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut. Untuk aset selain goodwill, penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penilaian nilai tersebut diakui dalam periode sebelumnya. Untuk aset selain goodwill, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Analisis perusahaan terhadap PSAK 55 instrumen keuangan. Pada PT BC International Tbk ini, PSAK 71 instrumen keuangan menggantikan PSAK 55 instrumen keuangan. Pengakuan dan pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan, klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindungi nilai. Kelompok usaha tidak menyajikan kembali informasi terkait untuk tahun 2019 instrumen keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71. Oleh karena itu, informasi terkait untuk 2019 dilaporkan berdasarkan PSAK 55 dan tidak dapat dibandingkan dengan informasi yang disajikan untuk tahun 2020. Jika ada perbedaan yang timbul dari penerapan PSAK 71, hal itu telah diakui secara langsung dalam saldo laba per tanggal 1 Januari 2020. Analisis pengakuan awal aset keuangan pada PT BC International Tbk. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020, aset mengalami penurunan. Penurunan ini berasal dari aset lancar yang menurun dan juga peningkatan dari aset tidak lancar. Aset lancar sendiri mengalami penurunan yang disebabkan dari penurunannya piutang dan persediaan, sedangkan peningkatan aset tidak lancar disebabkan oleh peningkatan tagihan pajak penghasilan. Pada PT BC International Tbk, aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai instrumen lindungi nilai dalam lindungi nilai efektif bila memenuhi syarat. Semua aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar, namun
Dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar perdagangan cara biasa, diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal saat kelompok usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan. Pada PT BC International ini, kelompok usaha mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, seperti kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain, piutang pihak berelasi non-usaha. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBA, dikurangi penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian terkait yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laba rugi atau rugi biaya keuangan untuk pinjaman, dan biaya penjualan atau biaya operasi lain-lain untuk piutang dan piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat teridentifikasi. Penghentian pengakuan aset keuangan. Pada PT BC International ini, penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa. Terjadi bila hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Kelompok usaha mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan. Pada penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi pada PT BC International mengakui jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka kelompok usaha memasukkan aset keuangan tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang. Tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan di masa mendatang yang belum terjadi. Selanjutnya yaitu pengakuan awal liabilitas keuangan. Pada pengakuan awal liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindungi nilai pada lindungi nilai yang efektif. Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal, dan bagi liabilitas keuangan dalam bentuk utang dan pinjaman dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan utama kelompok usaha meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, dan yang terakhir yaitu utang pihak berelasi non-usaha. Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya utang dan akrual. Liabilitas untuk utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, dan utang pihak berelasi non-usaha dinyatakan sebesar jumlah tercatat, yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Pada penghentian pengakuan, suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lainnya dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi. Selanjutnya yaitu saling hapus instrumen keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
Selanjutnya yaitu dampak penerapan atas PSAK 71 Instrumen Keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 pada PT BISI Internasional Tbk adalah sebagai berikut. Pada PT BISI Internasional Tbk menyatakan penurunan total aset lancar sebesar 23.586 disebabkan oleh kerugian piutang usaha pihak ketiga sebelum penerapan PSAK 71 sebesar 971.873.000 dan saldo setelah penerapan PSAK 71 sebesar 948.287. Selain itu, total aset tidak lancar mengalami kerugian kredit ekspektansian yang disebabkan oleh aset pajak tangguhan meningkat sebesar 5.896.000 yang mana saldo sebelum penerapan PSAK 71 sebesar 52.716 dan saldo setelah penerapan PSAK 71 sebesar 58.606.000. Total liabilitas dan ekuitas menurun sebesar 17.690 dari saldo sebelum penerapan PSAK 71 sebesar 2.941.000 dan saldo setelah penerapan PSAK 71 sebesar 2.923.366 rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10 Project Based Learning Akuntansi Keuangan Menengah tentang PT BISI Internasional Tbk. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.